itulah takdir Tuhan, takdir Allah. Yang sebelumnya saya dibesarkan dari sopir ambulan. Saya jadi sopir ambulan itu sudah 21 tahun. Alhamdulillah di tahun 2022 masyarakat Kampung Gunung Ilir menghendaki untuk saya mengikuti kontestasi pemilihan kepala kampung karena berharap pengen perubahan. Karena rezeki, karena takdir, alhamdulillah saya mendapat amanah dan dilantik pada bulan April tahun 2022. Jadi yang saya jalankan selama ini bagaimana berinovasi, bagaimana saya melayani masyarakat saya secara jemput bola. Karena apapun bentuknya di era digital ini, masyarakat itu butuh RT itu nggak harus ketok rumah lagi. Hanya bermodalkan ini, dia ketok dari sini, Pak RT-nya akan angkat. Apa keluh kesah dia bisa sampaikan. Kalau memang emergensi, ketua RT turun, kepala dusun turun, bahkan kepala kampung ditelepon, kita turun. Itu yang kami lakukan selama ini supaya masyarakat itu bagaimana merasa diayomi, diuongke kalau bahasa orang Jawa. Yang selama ini mungkin kita mengenal, oh ambulan, tapi mereka tidak merasakan apa itu pelayanan ambulan. Di sini kami pelayanan 24 jam on call. Kalau butuh ambulan silakan ketok RT-nya melalui HP, RT telepon driver, akan kita jemput ke rumah. Kita antar ke rumah sakit dan semuanya gratis. Tidak ada pembayaran karena kita ada dana desa. Itu yang kita lakukan. Termasuk pelayanan administrasi. Hanya mereka melalui RT minta pengantar, bawa fotokopi KTP, KK, tinggal ke kantor. Semuanya kita layani tanpa uang. Jangankan minta, diberikan haram bagi kami untuk menerima. Ini yang sudah kami ciptakan selama ini. Mudah-mudahan sih kita tidak menjamin 100% masyarakat plong menerima. Tapi itulah manusia biasa. Mudah-mudahan niat baik kita Allah ijabah. Mudah-mudahan apa niat tulus kita, kampung ini akan terjaga dengan ketulusan hati kita dalam melayani masyarakat. Satu lagi Pak, mungkin yang menggugah hati Bapak tadi tentang kondisi kampung ini, apa sih yang perlu diperbaiki Pak tadinya Pak? Memang yang saya alami, masyarakat itu bagaimana merasakan pelayanan yang apa kalau istilah kita di kantor, pelayanan prima. Yang tadinya mereka bagaimana membuat kakak itu selalu melalui calo atau melalui orang. Kita tidak seperti itu. Kita jalin komunikasi dengan Disduk Capil. Dengan catatan kita buatkan surat pengantar dari kampung, insya Allah di sana tidak dipersulit. Bahkan yang kekurangan fisik pun kita antar dengan ambulan kita, dengan kursi roda, kita bopong. Dan di sana diprioritas yang disabilitas itu yang selama ini yang kita laksanakan dan harapan masyarakat seperti itu. Contoh BLT, kalau yang lansia, yang sakit disabilitas, kami kasarnya haramkan mereka datang ke balai kampung. Kami antar langsung ke rumah dan kami pastikan Rp0 tidak ada potongan, tidak ada seperti itu. Kalau dia 300.000 murni 300.000. Bukannya karena kita antar, oh ganti bensin, oh nggak ada itu. Nah itulah hal-hal yang kami buatkan terobosan kepada masyarakat. Saya hanya pengen merubah mindset masyarakat ini. Saya mau buat sesuatu, ini Pak, tanda terima kasih uang, itu yang akan saya rubah. Dan ini hampir 3 tahun yang sudah saya jalankan. Prinsip saya tanamkan beserta staf-stafnya, haram menerima pemberian seperti itu, meskipun mereka ikhlas. Karena sudah tugas kita. Kita digaji oleh negara. Saya seorang PNS. Saya tidak dapat gaji kepala kampung, tapi saya dapat gaji PNS. Saya dapat tunjangan operasional. Saya dapat tunjangan jabatan. Itu yang saya berdayakan. Jadi nggak perlu lagi. Kalau mau cari kaya, salah jadi kepala kampung. Salah alamat. Yang kami akan jalin dengan Disduk Capil, salah satu contoh, administrasi kependudukan. Bagaimana admin kependudukan itu masyarakat dari rumah tinggal pencet, kecuali KTP. Contoh akte kelahiran, akte kematian, dan lain sebagainya itu cukup dengan HP. Berkas mereka lengkapi di HP itu, kita kirim ke Disduk Capil, kita bisa printkan di kantor. Jadi tidak perlu lagi mereka ke Disduk Capil. Karena resiko mereka dengan berkendaraan itu, karena kita melintasi jalan lintas timur yang cukup ramai.
Itu akan kami terobos, insya Allah tahun ini akan kami laksanakan. Mungkin PR Bapak ini tentang infrastruktur, mungkin apa Pak yang perlu ataupun diusulkan nanti? Kalau infrastruktur sih, ya kita nggak munafik ya. Mungkin bukan hanya kampung ini, di setulang bawah mungkin merasakan infrastruktur, terutama jalan. Jalan ini kami ada dua, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Yang alhamdulillah nasib saya, 3 tahun jalan ini nggak pernah disentuh. Nggak pernah disentuh. Sudah kita viralkan, jalan provinsi. Mungkin Bapak Ibu mengalami masuk itu. Saya 2 tahun berturut-turut 4 kali nimbun swadaya. Jalan kabupaten yang hampir putus, turunan jembatan kami cor menggunakan semen tahap pertama 340 sak. Itu swadaya sebelum saya dilantik jadi kepala kampung. Saya gugah hati para pemimpin di atas saya, tapi alhamdulillah sampai hari ini juga belum. Itu salah satu keluh kesah masyarakat, karena wilayah kami di situ ada 2 dusun. Itu sentra pertanian kami dan sentra pendidikan. Ada SMP, ada SD, ada TK. Nah, sedangkan kondisi jalannya ya alhamdulillah lah cukup membuat kita adu nyali di situ kalau musim hujan itu. Itu salah satu yang akan kami upayakan meminta baik ke provinsi ataupun kabupaten bagaimana infrastruktur ini bisa ya sesuai harapan masyarakat. Walaupun enggak maksimal tapi minimal ada perbaikan. Mungkin ada pesan dan moto untuk para pegawai Pak, staf di kelurahan Pak, kampung ini Pak. Prinsip kami satu, selagi nyawa ada di badan, selagi jabatan masih melekat, ayo kita bantu masyarakat. Selagi Allah masih memberikan kesempatan, memberi kita napas, kapan lagi kita mau berbuat? Karena jabatan tidak selamanya, umur pun tidak akan selamanya kita ada di dunia. Itu prinsip kami yang kami terapkan kepada staf-staf kami. Tim Samudra News TV Lampung mengabarkan.